terhormat, kita akan segera mendarat di landasan menuju Indonesia Emas. Mohon pastikan sabuk pengaman telah terpasang, meja lipat dikembalikan ke posisi semula, dan siapkan diri Anda untuk masa depan yang lebih cerah. Kalimat itu mendarat di Indonesia Emas. Kedengarannya penuh makna ya? Iya sih, tapi aku jadi sering berpikir, gimana caranya kita bisa ke sana? Maksudku, perjalanan panjang kan butuh rencana dan juga bahan bakar. Atau mungkin itu yang dimaksud dengan peran APBN. Tepat sekali. APBN 2026 itu seperti peta penerbangan kita. Sebuah rencana yang disusun agar perjalanan menuju Indonesia Emas bisa berjalan aman dan terarah. Nah, ini dia peta penerbangan kita menuju Indonesia Emas, APBN 2026. Wah, Jadi, APBN 2026 dirancang selaras dengan program Astacita yang mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan, mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan. Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi, melindungi dunia usaha dan daya beli, serta menjaga kesehatan APBN. nah untuk jangka menengah, strateginya menyasar langsung ke jantung kebutuhan rakyat. Kita mulai dari kemandirian dasar seperti pangan dan energi, lalu berinvestasi pada kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta program makan bergizi gratis. Semua ini akan ditopang oleh hilirisasi dan iklim investasi yang kondusif. Untuk target pembangunan 2026, prioritas utamanya adalah peningkatan kualitas hidup yang merata. Fokus kebijakan diarahkan pada penghapusan kemiskinan ekstrim serta perluasan lapangan kerja formal agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Beralih ke asumsi makro, angka-angka ini disusun berdasarkan kalkulasi strategis dan prinsip kehati-hatian. Pertumbuhan serta stabilitas nilai tukar ini menjadi fondasi vital untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,26% dari PDB melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan harus adaptif dengan perekonomian global. Pendapatan negara mencakup perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Nah, yang pertama, ada penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi domestik serta kebijakan joint program dalam analisis data, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum. Sedangkan kepabeanan dan cukai dipengaruhi kebijakan CHT, ekstensifikasi BKC, intensifikasi bea masuk, perluasan basis bea keluar, serta penegakan hukum. Kabar baiknya, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah anggaran untuk insentif perpajakan dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, proyeksi PNBP 2026 dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan harga komoditas utama, optimalisasi lifting migas, implementasi automatic blocking system, dan peningkatan kualitas layanan kementerian dan lembaga. Kalau tadi ada pendapatan negara, berarti ada belanja negara juga dong ya? Betul, belanja negara ini harus fokus, efisien, dan produktif mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan. Nah, belanja negara ini mencakup belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Dengan fokus mendukung 8 agenda prioritas, belanja negara ini dialokasikan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agenda prioritas yang pertama, ada ketahanan pangan yang tujuannya mewujudkan swasembada pangan, stabilitas harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk ketahanan energi, pemerintah fokus kepada peningkatan lifting migas, stabilitas harga, dan pengembangan energi baru terbarukan. Selanjutnya ada makan bergizi gratis atau MBG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita, serta memberdayakan ekonomi lokal. Untuk anggaran pendidikan di tahun 2026 ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Semoga seluruh target penerima manfaat anggaran pendidikan bisa tercapai ya di tahun 2026.
Lanjut ke anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Pemerintah juga konsisten memperkuat pembangunan desa, membangkitkan koperasi, dan memberdayakan UMKM. Selanjutnya, yang gak kalah penting, pemerintah juga memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mendorong percepatan investasi dan perdagangan global, dengan memperkuat danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi. Pemerintah mengelola pembiayaan yang prudent, inovatif, sustainable melalui pembiayaan utang maupun non-utang. Dalam pelaksanaan APBN, banyak resiko yang perlu diantisipasi agar pelaksanaan APBN berjalan optimal, yaitu resiko perubahan kondisi ekonomi makro, resiko implementasi program dan kebijakan, resiko kewajiban kontingensi, resiko neraca konsolidasi sektor publik, resiko kesinambungan fiskal, dan resiko fiskal daerah. Setiap kali dengar angka-angka sebesar itu, aku sering lupa bahwa di baliknya ada jutaan manfaat nyata. Itu yang harus diingat. APBN bukan cuma sekedar angka, tapi nafas dari perjalanan ini. APBN yang membuat sekolah tetap berjalan, rumah sakit beroperasi, nelayan bisa melaut, dan petani terus menuai hasil tanam. Dan di balik setiap kebijakan fiskal, ada wajah-wajah ini. Mereka yang bekerja, belajar, bermimpi, serta percaya pada arah yang sama.